7 kenikmatan nafsu dalam 7 tingkatan. Setiap mendengar kata nafsu, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Negatif ataukah positif yang tertuang dalam sebuah kata? Mungkin kebanyakan kita akan berkata bahwa nafsu identik dengan hawa, sehingga diungkapkan dalam satu kata, hawa nafsu. Padahal antara nafsu dengan hawa adalah dua hal yang berbeda. Hawa selalu bermakna negatif, sedangkan nafsu terbagi menjadi 7 tingkatan. Hanya ada 2 saja nafsu yang negatif. Lalu, satu nafsu mampu negatif dan sekaligus mampu positif. Sedangkan keempat nafsu yang berikutnya adalah semuanya positif. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Apakah kamu telah melihat orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya? Jawabnya adalah sering, dan bahkan semakin banyak di akhir zaman. Manusia yang menjadikan hawanya sebagai Tuhan. Mereka malas mengkaji ayat-ayat Al-Quran, namun mereka ingin dianggap wah. Lalu mereka akal-akalan menandingi ayat-ayat Tuhan. Al-hawa mailun nafsi al-qabihati ila syahwati wal mustahati. Hawa adalah kecondongan jiwa yang buruk kepada syahwat dan kepada hal yang memikat. Sekali lagi, al-hawa mailun nafsi al-qabihati ila syahwati wal mustahati. Hawa adalah kecondongan jiwa yang buruk kepada syahwat dan kepada hal yang. Sedangkan nafsu tersusun 7 derajat. Semuanya memikat dan terasa nikmat. 2 derajat nafsu dinikmati para keparat, yaitu nafsu ammarah bisu yang terlaknat dan nafsu lawamah yang gemar menjilat. Nafsu ammarah bisu perintah berbuat jahat. Nafsu lawamah merasa dirinya paling hebat. 2 nafsu ini sama-sama mengajak maksiat. Oleh sebab itu, harus segera diajak bertaubat sebelum ajal datang semakin dekat merapat, sebelum nyawa meregang hampir sekarat, sebelum sukma dan nyawa dicabut malaikat. Nafsu yang ketiga perlu perjuangan. Nafsu mulhamah penuh petualangan, menyelimuti jiwa, mengurung ruangan. Laksana kekasih yang jadi kesayangan, bercumbu lama hingga bangun kesiangan. Nafsu mulhamah harus segera ditaklukkan. Ketika ganas harus segera ditundukkan.
tatkala bengkok harus segera ditegakkan. Apabila fujur, maka harus segera ditakwakan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan yang menyempurnakan jiwa, lalu Dia Allah telah memberikan ilham kepada jiwa, fujuraha pada fujurnya jiwa, wa taqwaha dan pada takwanya jiwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nafsu yang keempat, nafsu yang tenang, yaitu nafsu mutmainnah, laksana bintang. Sinar cahayanya begitu jelas dan terang, keindahannya sangat sejuk dipandang, kedamaiannya laksana air menggenang, wibawanya membuai jiwa seolah terbang, kesejukannya membuat terbayang-bayang, kearifan dan kebijakannya akan selalu dikenang. Nafsu mutmainnah menjadi simbol dan lambang bagi setiap insan yang jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah oleh engkau kepada Tuhan, radiyatan dalam keadaan ridho, dalam keadaan rela, mardiyatan dalam keadaan diridhoi, fadkhuli lalu masuklah oleh engkau, fi ibadi di dalam hamba-hambaku, wadkhuli dan masuklah oleh engkau, jannati di dalam surgaku. An-nafsu ala sab'i tabaqatin. Al-ula an-nafsu al-ammaratu bis-su', wa thaniyatu an-nafsu al-lawwamatu, wa thalithatu an-nafsu al-mulhamatu, wa rabi'atu an-nafsu al-mutmainnatu, wal khamisatu an-nafsu ar-radiyatu, wa sadisatu an-nafsu al-mardiyatu,